Salam Pancasila. Di sini kita akan membicarakan pendidikan Pancasila kelas 11 bab yang pertama dalam topik yang ketiga, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Dalam pembahasan kita sebelumnya, bahwa tata urutan dasar negara Pancasila yang ditetapkan atau tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kita telah sepakat bahwa itulah menjadi dasar negara Indonesia secara hukum. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam penegasan ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Di sana telah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan ketetapan MPR nomor 18 tahun 98 tersebut. Nah, dalam hal itu kita telah sepakat. Dan di dalam pembahasan kita sebelumnya, kita sudah melihat pemahaman tentang ideologi yang terbuka dan ideologi yang tertutup. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Untuk bisa memahami Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, kita akan coba menelusuri pendapat daripada Kunto Wibisono Siswomiharjo tahun 1996 yang menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka di dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek realitas. Aspek realitas Pancasila dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana Pancasila sebagai ideologi memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya tentang ideologi terbuka, bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila telah terbentuk semenjak adanya manusia yang kemudian membentuk masyarakat di wilayah Nusantara yang diawali dari pola-pola hidup nomaden dengan mata pencaharian yang berburu meramu, di mana dalam hal itu kita sudah mempelajari dalam proses pembentukan kelompok sosial ataupun masyarakat telah berkembang dari hal yang sederhana sampai yang kompleks. Semua nilai-nilai dalam Pancasila, contoh nilai religi, di dalam perkembangan masyarakat itu telah ada kepercayaan, nilai kemanusiaan, persatuan kebersamaan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian kita lihat secara realitas, nilai-nilai Pancasila telah ditemukan di dalam buku Sutasoma di era masa kerajaan Majapahit tentang Pancasila Krama, 5 dasar tata krama masyarakat. Yang kemudian itu telah berkembang terus sampai ke era modernisasi, sampai ke era perjuangan kemerdekaan, lahirnya nasionalisme, sampai proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila itu telah ada dan sampai sekarang kelima sila itu merupakan suatu realitas yang nyata
telah hidup di dalam hubungan sosial, di dalam mobilisasi sosial, dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Yang kedua, Kunto Wibisono juga menyatakan di dalam aspek idealitas. Dikatakan bahwa Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya sehingga apa yang terkandung di dalam dirinya bukan sekedar utopia tanpa makna, melainkan suatu saat yang benar-benar dapat diwujudkan di dalam kenyataan hidup. Maksudnya di sini bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan suatu konsep ide yang lahir sendiri dari masyarakat itu sendiri. Merupakan konsep ide yang lahir daripada masyarakat yang ada di Nusantara yang kita kenal Indonesia sekarang. Dan konsep-konsep ide itulah yang menjadi pendorong atau motivasi di dalam proses segala hal perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari era kerajaan-kerajaan sampai kepada terbentuknya negara Indonesia. Dapat kita lihat bahwa bagaimana upaya masyarakat Indonesia di dalam perjuangan segala hal yang termotivasi daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri dan diakui secara benar dan diwujudkan di dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat di dalam aspek fleksibilitas. Dalam pemahaman Kunto Wibisono, aspek fleksibilitas itu dikatakan bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional dalam kenyataan hidup. Karena Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi merupakan ideologi terbuka terhadap perkembangan. Dalam hal ini dapat kita pahami di dalam aspek fleksibilitas bahwa Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang tidak kaku, tidak bersifat kaku, tetapi dia akan berubah, berkembang, bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri ataupun perkembangan yang diterima masyarakat Indonesia di dalam hubungan-hubungan internasional. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bersifat dimensi internal, perkembangan secara internal di dalam negara, dan juga bersifat dimensi eksternal terhadap perubahan-perubahan di dalam hubungan-hubungan internasional. Jadi dapat kita lihat berdasarkan pendapat daripada Kunto Wibisono ini di dalam ketiga aspek tersebut bahwa Pancasila nyata merupakan sebagai ideologi yang terbuka. Selanjutnya kita akan coba melihat dari ketiga aspek tersebut, aspek realitas, aspek idealitas, maupun aspek fleksibilitas. Dapat kita tetapkan beberapa hal yang telah kita lihat secara nyata di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang didasari pada Pancasila. Pertama, bahwa Pancasila itu merupakan titik temu dari semua hal perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Contoh, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi titik temu terhadap 6 agama yang ditetapkan negara, di samping kepercayaan-kepercayaan yang telah ada sebelum agama di Indonesia dan telah ada sampai sekarang. Jadi, sila pertama merupakan titik temu
yang mempertemukan berbagai aliran-aliran kepercayaan. Nah, sila-sila lainnya juga demikian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu juga merupakan titik temu di dalam berbagai konsep-konsep sosial yang terdapat di dalam berbagai kelompok-kelompok organisasi-organisasi, suku, dan lain-lain sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu juga merupakan suatu titik temu di dalam berbagai hal heterogenitas masyarakat Indonesia yang tidak menghapuskan keberagaman tetapi mengutamakan persatuan, yang artinya titik temunya keberagaman, persatuan di atas keberagaman. Yang kedua, dapat kita lihat bahwa Pancasila itu juga merupakan rujukan bersama. Hal ini dapat kita lihat bahwa Pancasila yang diawali daripada suatu ide sebagai suatu konsep yang kemudian disepakati secara nasional melalui sidang PPKI menjadi dasar negara. Maka dapat dikatakan bahwa Pancasila dengan nilai-nilainya merupakan rujukan bersama di atas keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Pancasila sebagai ideologi, sebagai nilai-nilai dasar, merupakan kesepakatan bersama yang diterima sampai sekarang sebagai dasar negara. Yang keempat, bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila itu juga memiliki nilai-nilai integratif bagi bangsa Indonesia, memiliki nilai-nilai pemersatu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara jelas adalah sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa Pancasila itu bisa merupakan kepribadian bersama, bisa merupakan tujuan bersama, cita-cita bersama bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah merupakan nilai integratif yang mempersatukan berbagai hal di dalam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan coba melihat kedudukan Pancasila itu sebagai ideologi terbuka menurut pendapat daripada Winarno. Dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Kalau dikatakan cita-cita normatif dalam hal ini bahwa Pancasila itu merupakan memiliki kedudukan sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal inilah yang dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Memang Pancasila tidak langsung bersifat operasional terhadap di dalam penyelenggaraan negara, karena Pancasila itu hanya memiliki atau terdiri dari 5 sila, 5 nilai dasar. Akan tetapi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di dalam penyelenggaraan negara tidak bisa lepas daripada kelima sila-sila Pancasila. Harus berdasar pada kelima sila-sila Pancasila sebagai sumber utamanya. Yang kedua, dikatakan juga bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Seiring dengan tumbuh berkembangnya nilai-nilai Pancasila di dalam tiap-tiap kelompok masyarakat di Nusantara pada awalnya, dan nilai-nilai itu dalam setiap kelompok-kelompok itu tumbuh secara bersamaan. Nah, kemudian karena tumbuh secara bersamaan dengan nilai-nilai yang sama, itulah yang menjadi faktor pendorong terbentuknya sejarah nasionalisme Indonesia.
dalam satu konsep, satu pandangan, satu paham, satu kesepakatan sebagai suatu negara berdasar Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat di sini kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka di dalam 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Kalau dikatakan nilai dasar, berarti dia adalah merupakan suatu pondasi. Dia merupakan suatu bentuk dasar. Dia merupakan suatu bisa dikatakan master plan daripada negara Indonesia. Itu makanya dikatakan Pancasila sebagai nilai dasar, yaitu bahwa Pancasila merupakan asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya, Pancasila sebagai nilai dasar merupakan suatu nilai yang sifatnya mutlak di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bentuk negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Pancasila adalah sifatnya mutlak, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem, tatanan, norma di dalam hidup bersama dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan suatu nilai yang sifatnya mutlak. Itu makanya bahwa tatanan hukum tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Penyelenggaraan negara tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Sistem kehidupan bermasyarakat berbangsa tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Jika terjadi pertentangan, maka akan menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, di mana nilai dasarnya hilang, negara bisa bubar. Yang kedua, Pancasila itu memiliki nilai instrumental sebagai alat, sebagai tolak ukur, sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan negara itu sendiri. Nah, nilai Pancasila di dalam nilai instrumental kita bisa melihatnya di dalam tatanan hukum penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 45 termasuk bagian daripada pasal-pasal sebagai bagian daripada instrumen dasar di dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bagian daripada nilai instrumental. Jadi, bahwa aturan yang menjadi dasar mekanisme penyelenggaraan negara merupakan nilai instrumental di dalam Pancasila. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis di sini dalam arti nilai di dalam realitas kehidupan masyarakat itu sendiri, baik kehidupan secara horizontal, artinya hubungan sosial antar masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi-organisasi di dalam masyarakat, ataupun nilai praksis kenyataan atau realitas di dalam hubungan vertikal antara rakyat dengan penyelenggara negara. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai praksis itu merupakan suatu bentuk ujian apakah tindakan penyelenggaraan negara telah sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi bisa dikatakan bahwa kesesuaian nilai dasar dan instrumental terlihat di dalam realitas kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi bisa dikatakan bahwa tindakan penyelenggaraan negara mulai daripada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain sebagainya itu merupakan nilai praksis yang harusnya merupakan cerminan daripada
Pancasila dari nilai dasarnya maupun nilai instrumentalnya. Selanjutnya, kita akan melihat kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka di dalam dimensi idealitas, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Kalau kita berbicara tentang dimensi, bisa diartikan sebagai suatu isi. Tetapi kalau kita berbicara tentang dimensi Pancasila dalam hidup berbangsa ataupun bernegara, maka kita di sana akan melihatnya di dalam tatanan sosialnya, tatanan hukumnya, mobilitas atau pergerakan sosialnya. Kita akan melihatnya juga di dalam struktur sosialnya, baik itu stratifikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kita berbicara tentang dimensi adalah di dalam ruang lingkup tersebut. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi idealitas. Dimensi idealitas Pancasila dikatakan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Artinya, di dalam dimensi idealitas, di dalam idealitas tatanan sosial, struktur sosial, pergerakan sosial, interaksi sosial masyarakat Indonesia, baik vertikal ataupun horizontal, harusnya bersifat sistematis. Ada di dalam suatu sistem yang tepat, ada di dalam suatu sistem yang sudah disepakati, dalam suatu sistem yang sudah diakui dan diterima secara nasional. Jadi, di dalam dimensi idealitas itu tidak boleh ada perbedaan-perbedaan pandangan, paham, konsep, ide terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tetapi ada di dalam suatu sistem yang sudah tetap dan diterima secara keseluruhan dan bersifat rasional, yang artinya yang dapat diterima secara rasional bukan merupakan suatu hal-hal yang berbentuk utopia, tetapi merupakan suatu realitas kehidupan yang dicerminkan oleh setiap warga negara Indonesia dan bersifat menyeluruh tanpa melihat status, kedudukan, dan lain sebagainya. Menyeluruh dalam arti bahwa di dalam dimensi idealitas seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak, kewajiban, tugas yang sama tergantung sesuai dengan porsi masing-masing. Yang kedua, kita akan melihatnya di dalam dimensi normatif. Artinya bahwa ideologi Pancasila dalam dimensi normatif, bahwa penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang operasional. Nah, sistem norma kenegaraan, kalau kita berbicara tentang sistem norma kenegaraan di Indonesia, dapat kita lihat di dalam sistematika peraturan perundangan di Indonesia yang diawali dari urutan pertama Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, terus peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, sampai kepada peraturan daerah, ditambah dengan undang-undang yang lainnya ataupun hukum-hukum lainnya. Nah, itu merupakan penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila yang bersifat operasional, dalam arti aturan-aturan itu secara langsung mengikat, secara langsung mengatur, dan bahkan secara langsung memaksa setiap warga negara untuk patuh pada sistem norma nasional, maka dikatakan patuh terhadap Pancasila.
Yang ketiga, kita akan melihat dimensi realitas di dalam dimensi realitas. Nah, kalau kita berbicara tentang dimensi realitas, kesesuaian aktivitas kehidupan bernegara dengan norma hukum dan Pancasila. Nah, seperti itu. Maka contoh, apabila tingkat korupsi semakin tinggi, maka dimensi realitas Pancasila sebagai ideologi terbuka semakin rendah. Apabila kepatuhan masyarakat, warga negara, penyelenggara negara terhadap hukum semakin tinggi, berarti dimensi realitas Pancasila sebagai ideologi negara semakin kuat. Nah, itulah di sana di dalam dimensi realitas. Maka dalam hal itu, agar Pancasila itu tetap kokoh, agar Pancasila tetap kuat sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, seharusnya setiap warga negara, penyelenggara negara, dan siapapun yang ada dalam ruang lingkup kedaulatan hukum Indonesia harus menyatakan tunduk, patuh, dan taat terhadap undang-undang itu sendiri. Semakin tinggi pelanggaran terhadap undang-undang, maka dimensi realitas Pancasila sebagai ideologi negara semakin rendah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan rakyat terhadap undang-undang, aspek normatifnya, maka semakin kuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara. Nah, kita di sini akan melihat kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dalam fungsinya. Nah, pertama di sini dikatakan bahwa Pancasila bertujuan di dalam menciptakan stabilitas nasional yang dinamis, stabilitas dalam hal pertahanan dan keamanan yang sifatnya dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme ini yang harus dihindari untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Karena ini merupakan tiga hal, tiga pandangan, tiga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila juga sebagai ideologi terbuka bisa mencegah berkembangnya paham liberal. Karena paham liberal dinyatakan tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia karena hal ini pernah diberlakukan di Indonesia di dalam demokrasi liberalisme era Orde Lama. Karena demokrasi liberal menyebabkan terjadinya berbagai pertentangan-pertentangan horizontal maupun pertentangan-pertentangan vertikal. Yang keempat, Pancasila sebagai terbuka menciptakan larangan yang terhadap ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Umpamanya menjaga jangan sampai terjadinya gerakan-gerakan ekstremisme, terorisme, dan lain sebagainya. Nah, Pancasila sebagai terbuka juga menciptakan norma baru harus melalui kesepakatan bersama atau konsensus. Demikian penjelasan kita untuk saat ini.